Ya. Oleh karena itu, kami pada hari ini ingin juga mendengar sambutan kepada yang terhormat Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Zulkarnain Adi Negara. Ya. Dengan hormat kita sambut Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, saya diundang oleh Bang Ujai, oleh panitia, oleh Bang Raffi 2 kali ini. Saya sebenarnya juga secara pribadi jujur saja bertanya-tanya, kenapa kok saya yang diundang? Tetapi saya punya kebanggaan ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, dan saya bisa hadir di sini karena kenapa? Saya sangat bisa merasakan penderitaan mereka yang bermasalah karena pinjaman online ataupun mungkin judi online. Saya beberapa waktu yang lalu punya teman. Saya sudah sampaikan juga kepada Pak Sas, mungkin bisa dibantu oleh Malahayati. Dia salah satu manajer perusahaan yang cukup terkenal di Indonesia. Manajer pemasaran, terlibat pinjol. Papanya kenalan dengan saya. Papanya kalau saya bisa beritahu tidak apa-apa, Bang Bosar Simanjuntak namanya. Tapi anaknya tidak saya beritahu. Pekerjaan perusahaan di mana saya tidak beritahu. Nah, dia dipecat dari perusahaan karena pinjol. Karena oleh penagihnya dibilang perusahaan tersebut dijadikan jaminan oleh si anaknya teman saya tersebut. Kira-kira demikian. Ada teman saya terakhir barusan. Teman saya satu pekerjaan. Ya saya bilang teman karena saya sudah tua, dia junior saya di bawah. Saya usia 64 tahun, saya pensiunan. Dia dipecat baru besar. Dia bisa bahasa Inggris, membawa acara seperti Bang Marcel. Keren banget orangnya. Satu ketika kemarin 17 Agustus, dia tidak ada. Saya tanya kemana si A ini, saya bilang. Loh, Bapak nggak tahu kenapa? Udah dipecat, kenapa? Kena pinjol, perusahaan kita juga dijadikan jaminan. Masya Allah. Saya hubungi dia, tapi semua handphonenya sudah mati. Nah, inilah yang mengapa saya menjadi bangga hadir di tengah-tengah ibu bapak-bapak sekalian. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bang Ujai, kepada Bu Rizka, kepada teman-teman sekalian. Malahayati! Jaya! Jaya, Nusantara Raya. Saya sangat sependapat dengan teks lain. Kita bantu orang, Tuhan bantu kita. Karena itulah ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, seperti kata Bang Marcel tadi, kita mungkin sekarang ya menderita, bermasalah dengan pinjaman karena ekonomi kita, tapi siapa tahu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, nanti suatu ketika akan mengabulkan mimpi-mimpi kita. Termasuk bimbing Bang Ujai. Oh, itu sudah hilang. Tadi saya lihat apa Rut tuh 2029. Wah, saya pikir mau jadi apa ini? Mau jadi gubernur DKI mungkin. Nah, saya tanya ada apa itu Bang? Ya paling nggak jadi anggota dewan kata beliau mungkin. Nah, orang-orang semacam ini harus kita bantu. Asalkan ketika nanti dia sudah di sana, jangan melupakan kita. Jangan melupakan penderitaan rakyat. Ya. Karena kalau dia lupa kepada kita, Tuhan juga akan melupakan dia. Nah, kalau dia bantu orang, pasti Tuhan bantu dia. Saya berterima kasih sekali lagi, saya hadir di sini. Sengaja, mungkin nanti kalau tidak saya izin kembali karena ada acara yang lain. Dan saya alhamdulillah bisa hadir. Biasanya hari Sabtu Minggu itu kadang-kadang diundang nikahkah atau mungkin jadi saksi pernikahan. Tapi saya alhamdulillah bisa hadir. Saya bangga, saya senang dengan Malahayati. Dan saya minta tolong manajemennya, tolong betul bantu-bantu masyarakat kita. Dan saya bersyukur tadi Bu Rizka menyampaikan sudah 45.000 lebih. Luar biasa. Mungkin termasuk Bang Marcel juga korban ya katanya. Atau Bang apa Miko tadi? Viko Jenderal, mau izin Jenderal. Bang Marcel enggak ya? Saya nanti. Jangan sampai lu. Jangan sampai Jenderal. Kalau jadi wakil wali kota Tangsel, wakil wali kota gua dong berarti. Betul, Pak Jenderal. Berarti Pak Wakil Bupati, hampir jadi warga kemarin.
Ya itulah kehidupan ibu-ibu bapak-bapakku sekalian. Namanya kita begini mungkin guyon-guyon suatu ketika tercapai. Siapa tahu kalau tercapai jangan lupa sama kita ya. Siap Jenderal. Mungkin demikianlah ibu-ibu bapak-bapakku sekalian yang ingin saya sampaikan. Saya hanya merasa bangga berterima kasih kepada Malahayati yang telah banyak membantu masyarakat. Di tahun yang lalu kalau nggak salah di dekat Kalibata ya diacarakan. Saya juga hadir. Lebih banyak dari ini yang hadir. Itu menunjukkan bahwa betul-betul bisa menyentuh kepentingan masyarakat. Saya bahkan kadang-kadang berpikir, tadi saya ngobrol dengan Pak Sas, apakah mungkin saya bilang ini kan pinjol ini kan baru-baru aja. Kalau kita tidak ada pinjol mungkin tidak terlibat begini. Nah siapa yang memfasilitasi itu? Pasti pemerintah. Jadi memang kadang-kadang saya lihat pemerintah itu menyusahkan rakyatnya kadang-kadang. Coba kalau tidak difasilitasi. Teman saya yang salah satu korban tadi, anaknya teman saya, bekerja di fasilitas itu juga sebenarnya. Kadang-kadang saya bilang kualat juga mungkin dia ya. Walaupun saya juga kasihan. 200 juta sudah lunas, tapi masih ditagih terus. Nah kenapa ada fasilitas pinjol? Saya kalau misalnya di handphone saya tuh sehari kadang-kadang 5 dikirimi apakah SMS atau apa WA bahwa ada nama, pokoknya ujung-ujungnya pinjaman online. Nah kalau tidak ada itu mungkin bisa saja ke depan ya pemerintah bisa memperhatikan, dihilangkanlah cara-cara yang menjebak masyarakat. Menurut saya ini menjebak. Menurut saya, tapi mohon maaf kalau salah. Karena coba bayangkan, tapi kalau nggak ada gitu nggak ada Malahayati juga mungkin ya. Ya sekian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekeliruan. Seperti kata pantun juga, Jakarta kotanya indah. Cakep. Di sini ada istana presiden. Cakep. Jika ada tutur hamba yang salah, mohon maaf 100%. Cantiknya kota Mekah, cakep, dikelilingi bukit berbatu. Cakep. Billahi taufiq wal hidayah. Cakep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.